Podcast Keluarga Psikologi. Edisi Saikon. Oke, halo semuanya. Selamat datang di Pokari. Di mana di sini kita akan membahas tentang fenomena atau sesuatu hal yang sangat marak juga dibicarakan mungkin di luaran sana. Nah, sebelumnya mungkin perkenalkan terlebih dahulu. Ada saya di sini Haikal atau Icul dan ada rekan saya. Aku Windy, partner Icul. Iya, nah di sini juga pada kesempatan kali ini Pokari hadir dalam segmen Saikon yang dimana sebuah ruang diskusi yang membahas isu-isu psikologi yang sedang banyak terjadi di masyarakat tentunya dengan perspektif ilmiah bersama para ahlinya di bidangnya. Betul, dan di episode kali ini juga nih kita bakal bahas fenomena yang relate gitu sama mahasiswa, apalagi yang baru umur 20 tahunan nih Teh. Apa tuh judulnya kira-kira? Nah, judulnya itu Quarter Life Crisis. Banyak orang-orang di usia 20 tahunan ini yang merasa bingung gitu sama arah hidupnya, terus juga merasa tertinggal sama teman-teman yang lain, dan juga bahkan mempertanyakan gitu pilihan hidup yang sudah mereka pilih gitu. Betul banget nih. Untuk membahas hal secara lebih mendalamnya itu dari sudut pandang psikologinya tentunya karena kita dari anak psikologi dan hari ini juga kita merasa sangat terhormat sekali karena telah menghadirkan narasumber yang gak kalah dari yang sebelum-sebelumnya nih. Betul. Kita sebut aja mungkin siapa ini? Teh Tia. Halo Teteh. Teteh. Halo. Gimana nih Teteh kabarnya hari ini walaupun kita dalam keadaan saung nih Teh? Alhamdulillah semangat ya, nggak tahu kenapa, mungkin karena mau podcast. Ya, apalagi dengan setting baru nih teman-temannya. Betul. Bagus banget. Terus Teteh tadi sebelumnya Teteh udah dari mana Teh? Tadi ada bimbingan, terus pagi juga kami rapat anak di sekolah ya, sebagai dosen dan sebagai ibu juga jadinya semua dikerjain bareng-bareng. Tuh, benar-benar menyempatkan waktunya. Betul. Teteh makasih banget udah menyempatkan waktunya. Mungkin kita masuk ke pertama aja nggak sih Win? Kita ngomongin apa nih Teh? Boleh, sok. Dari aku dulu ya, mungkin belakangan ini ya quarter life crisis semakin sering kita dengar gitu ya teman-teman, terutama di kalangan anak-anak muda di umur 20 tahun. Banyak orang yang merasa cemas tentang masa depannya gitu, bingung menentukan mau kemana nih arahnya gitu, dibandingkan dengan yang orang-orang mungkin kayak dibandingin, wah teman aku waktu itu sekarang udah jauh nih, udah majunya ke udah mau hampir finish, sedangkan aku masih di sini-sini aja. Tapi balik lagi nih teman-teman, ternyata harus dilihat juga, boleh membandingkan dalam artian tuh kita mulainya bareng nggak gitu, kurang lebih seperti itu. Mungkin gimana nih? Oke, dan menariknya juga ya Teh, ini tuh perasaan ini tuh biasanya sering muncul tuh kayak pas orang tuh lagi berada di masa transisi gitu, dari remaja mungkin ke dewasa, kayak kita sekarang lah gitu ya. Nah, di dunia kerja juga, di dunia kuliah juga gitu ya, atau ketika mulai dihadapkan pada berbagai tuntutan kehidupan gitu. Tuh nih mungkin Teh Tia kalau dilihat di perspektif psikologi, sebenarnya apa yang dimaksud dengan quarter life crisis? Sejauh pemahaman saya tentang quarter life crisis, ini tuh memang periode krisis, gitu ya. Periode ketidakpastian, periode orang-orang itu merasa khawatir saat harus membuat pilihan penting dalam hidupnya. Nah, salah satu yang mungkin jadi paling penting adalah pilihan hidup dari masa remaja ke masa dewasa awal. Nah, di antara masa remaja dan masa dewasa awal ini biasanya disebut emerging adulthood. Emerging adulthood ini adalah masa yang zaman dulu tuh nggak ada sih, gitu ya. Baru ada zaman-zaman sekarang setelah munculnya perkembangan industri yang begitu cepat. Jadi zaman sekarang ada masa di mana semua jadi serba tidak pasti, sementara kita harus mengambil pilihan penting dalam hidup kita yang kalau kita udah masuk di dalamnya, mungkin itu konsekuensinya akan sangat besar. Kita belum tentu bisa balik lagi membuat pilihan yang baru gitu ya, kalau udah masuk ke pilihan yang pertama gitu. Nah, itu membuat orang jadi takut untuk memilih, jadi krisis, akhirnya jadi terjebak, nggak melakukan pilihan, nggak bergerak, nggak mundur, diem di tempat. Jadi stuck aja gitu ya. Jadi rasanya lock in gitu, rasanya terjebak gitu.
Oke, kalau kita lihat gitu ya di kehidupan sehari-hari tuh banyak gitu orang atau kita mahasiswa nih Teh yang usianya 20 tahunan gitu merasa hidupnya tuh kalau kayak jalan di tempat gitu. Mhm. Dan juga sementara orang lain tuh udah melangkah jauh daripada kita gitu. Lalu apakah perasaan tertinggal itu tuh memang menjadi salah satu ciri yang sering muncul ketika seseorang itu Teh mengalami quarter life crisis itu Teh? Oke. Jawabnya bisa iya, tapi terutama di generasi sekarang. Oke. Seperti yang mungkin teman-teman generasi sekarang teman-teman tuh digital native gitu ya. Dari Iya. kecil sudah berdampingan dengan teknologi gitu ya, Betul. dengan hal-hal berkaitan dengan digital yang perubahannya sangat cepat. Mhm. Zaman dulu pas saya dari SMA mau ke kuliah gitu, milih aja jurusan itu nggak terlalu banyak. Zaman sekarang jurusan udah semakin Bercabang. banyak. Betul. Iya. Apalagi pilihan karir. Pilihan karir sekarang jadi banyak banget. Makanya sering disebut eh, kalian itu generasi sekarang terlalu banyak informasi Iya. yang bikin kalian akhirnya jadi bingung. Iya, Bingung. betul. Kalau zaman saya mungkin kayak 2-3 pilihan yang mungkin cocok. Kalau zaman kalian sekarang mungkin bisa 10 sampai 15 pilihan Betul. bisa Banget. cocok buat kalian. Nah, Betul itu yang bikin kebingungan ini menjadi lebih kompleks. Tidak sesimpel dengan kalau di zaman saya btw milenial ya. Oke, milenial. Milenial itu baru kenal teknologi. Iya. Ya, beda-beda mungkin ya satu milenial dan milenial lain. Tapi saya rasa teman-teman yang pakai Friendster jauh dulu gitu ya, itu waktu saya SMA Iya. gitu ya, baru kita tuh mengenal media sosial yang lebih jauh gitu ya. Jadi kita tahu kesibukan orang sehari-hari bagaimana sehingga kita baru membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu saat itu. Tapi kalian teman-teman di Gen Z ini menghadapi perbandingan sosial itu sudah mulai sejak kecil mungkin ya, kayak kalian udah mulai tahu orang lain itu udah sampai mana gitu ya, dan si A hidupnya udah seperti apa. Nah, hal itu membuat kalian merasa jadinya tertinggal gitu, karena jadinya aku tuh bisa ngebandingin ya dengan orang lain. Kalau zaman dulu saya jujur aja, saya nggak tahu apa yang dilakukan artis misalnya. Dulu kalau zaman saya tuh suka banget sama Messi gitu ya, artis penyanyi, mungkin teman-teman nggak tahu. Mungkin nanti boleh diedit nih ya, nih ya, Messi ini ya. Dulu tuh saya suka banget sama Messi, soalnya dia rambutnya panjang, terus apa namanya nyanyinya bagus banget, lagunya hits. Saya cuma bisa membayangkan mungkin enak ya jadi hidup kayak dia, tapi saya nggak benar-benar tahu dia mungkin sehariannya makan apa, apakah diantar mobil atau tidak gitu. Cuma bisa membayangkan. Tapi zaman sekarang itu real ada di hadapan mata. Jadi kalian terus menerus rasanya berada di media sosial yang memaksa kalian sadar tidak sadar akhirnya jadi berkompetisi terus, dan itulah yang bikin jadi kalian ngerasanya mungkin harus terus bekerja keras mengejar ketertinggalan karena rasanya standarnya udah ada gitu. Jadi kayak biar minimum gitu ya. Karena bener banget Teh, apalagi dengan perkembangannya zaman sekarang ya teknologi, kita lihatlah salah satunya contoh mungkin TikTok gitu ya. FYP gitu, kayak bener-bener kayak banyak banget informasi dan kita terus nge-scroll kan itu video pendek ganti lagi informasi baru, ganti lagi informasi baru. Ya mau gimana kalau kita nggak harus pengen lebih baik terus ya. Nah kayak gitu kurang lebih teman-teman. Terus dalam psikologi juga ya Teteh, perkembangan di usia awal 20 tahun itu sering banget dipahami sebagai masa transisi ya. Tadi kan Teteh juga udah bilang, menuju kehidupan yang dewasa. Pada fase ini juga seseorang tuh mulai menghadapi berbagai keputusan tentunya penting di dalam hidupnya, karena seperti pendidikan lanjutannya mau jadi apa, mungkin terus itu udah lulus mau jadi apa juga karirnya nanti, maupun hubungan jangka panjang tentunya kayak buat nantinya tuh kayak ya nikah gitu kan tentunya. Terus menurut Teh Tia sendiri nih Teh, kenapa fase kehidupan ini seringkali terasa membingungkan gitu dan penuh tekanan bagi banyak orang? Oke, nah mungkin coba saya gambarkan dengan perspektifnya Donald Sapper ya. Jadi Sapper itu bikin lifespan development theories yang sering dipakai di teori perkembangan karir. Gitu ya. Jadi dari awal kita kecil, sebenarnya karir itu sudah mulai perkembangannya itu sudah mulai terbentuk. Mungkin teman-teman ingat mungkin TK aku pengen jadi. Jadi awalnya sebenarnya mengenali
diri aku tuh sebenarnya seperti apa sih, Iya. baru kayak aku pengen berkiprah di dunia yang seperti apa. Itu Iya. dari kecil memang sudah muncul tuh Mm-mm. terbentuk. Nah, di fase 20-an ini pas emerging adulthood ini berdasarkan teorinya, teman-teman tuh harusnya eksplorasi. Jadi Oke. masa eksplorasi. Iya. Tapi khusus di generasinya teman-teman dan mungkin ke bawahnya ya, gen alpha dan seterusnya, eksplorasi ini jadi sesuatu yang agak menakutkan. Oke, kenapa tuh Teh? Kenapa coba? Karena mungkin terlalu banyak kah? Satu terlalu banyak, yang Hmm. kedua konsekuensinya tidak seringan zaman milenial gitu ya. Jadi tidak seringan apalagi baby boomer. Misalnya teman-teman mencoba untuk mengeksplorasi hubungan dengan pasangan gitu ya. Oke. Nah, terus kalau zaman dulu kan ya cuma paling surat-surat. Iya, surat-suratan. Apa sih konsekuensi yang Iya. bisa didapetin, paling jadinya nggak dibales suratnya, Iya. patah hati, Betul. ditinggalin dulu gitu. Mm. Kalau sekarang kan banyak sekali salah punya pasangan, misalnya bisa jadi ada kekerasan dalam pacaran. Betul. Gitu ya. Jadi terus misalnya kayak pilihan jurusan gitu ya. Sekarang masuk situ dengan biaya yang besar dari orang tua, belum bisa, kalau nggak cocok belum bisa keluar lagi. Iya. Terus pekerjaan zaman sekarang mengharuskan kita tuh harus punya spesialisasi di bidang tertentu gitu. Iya. Jadi nggak bisa kalau zaman dulu mungkin ya masuk ke jurusan A gitu, terus kerja di jurusan B gitu, atau di karir yang B yang berbeda dengan jurusannya, itu masih bisa. Iya. Cuma sekarang jadi sangat sulit, Mm-mm. sehingga banyak hal-hal yang menahan teman-teman untuk nggak melakukan eksplorasi itu gitu. Jadi kayak terlalu banyak pilihan, Iya. tapi Betul. setiap pilihannya kalau diambil bisa jadi konsekuensinya jadi cukup menakutkan gitu. Tidak seringan itu gitu. Jadi akhirnya banyaknya jadi bingung aja di tempat gitu. Jadi susah untuk memilih gitu. Itulah mungkin yang akhirnya teman-teman jadi ngerasanya kok bingung banget di sini. Oke, betul banget ya teman-teman. Mungkin banyak yang relate juga nih teteh awal kemah yang dinonton sekarang gitu ya. Karena dalam psikologi perkembangan juga ya, usia awal 20 tahunan tuh kayak masih disebut sebagai emerging adulthood yang kayak tadi Teh Pia ngomong. Sebuah transisi yang menuju kedewasaan yang dikemukakan oleh Jeffrey Arnett. Nah, pada fase ini juga banyak individu mulai mengeksplorasi gitu pilihan hidup yang lebih nyata seperti karir, gaya hidup, dan juga hubungan. Nah, menurut Teh Tia, faktor psikologis apa aja nih yang bikin atau paling sering memicu munculnya quarter life crisis ini? Nah, yang pasti faktornya nggak tunggal ya tentunya. Jadi pasti ada internal dan eksternal ya. Kayak kita mulai dari internal dulu kali ya. Kalau internal berarti kita mulai dari standar-standar hidup yang kita buat sendiri. Nah ini tujuan hidupnya generasi-generasi sekarang ternyata cukup berbeda profilnya dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Gitu ya. Generasi sebelumnya sepertinya pekerjaan apapun yang penting bisa menghasilkan finansial yang aman, yang cukup gitu, itu udah oke gitu buat mereka. Tapi zaman sekarang generasi Z dan bawahnya kelihatannya punya tujuan lain selain keamanan finansial. Mereka juga ingin dapat tujuan hidup yang sesuai dengan diri mereka. Karena karir ini bisa dianggap sebagai ekspresi diri. Jadi bagian dari dirinya. Sehingga cocok nggak cocoknya jadi sangat sensitif untuk generasi sekarang. Karena sebenarnya generasi sekarang tuh kalau berdasarkan hasil penelitian, tujuan utama hidupnya itu pengen peace of mind. Benar-benar. Benar. Di saat dunianya teman-teman itu terus berlomba-lomba menunjukkan pencapaian-pencapaiannya, itu kan pasti lelah. Dan yang pasti teman-teman inginkan adalah ketenangan kan. Pikirannya tenang. Nah, pikiran tenang itu terjadi saat apa? Saat kita benar-benar berada di tempat yang kita banget. Sehingga kenapa jargonnya kayak ini passion aku atau enggak passion aku itu jadi penting buat Gen Z. Mungkin buat milenial atau sebelumnya gitu ya, itu jadi nggak terlalu penting karena kita kayak apa aja kita jalanin. Tapi untuk generasi sekarang yang sudah lelah dengan semua tuntutan, ingin menjadi dirinya sendiri. Rasanya kalau saya ya, bahasa saya ingin menjadi dirinya sendiri dan bekerja di tempat yang
cocok banget dengan dirinya, dan yang pasti bisa kemudian di-share di media sosial sebagai inilah aku, Iya, gitu betul. ya. Ada yang masih muda, udah slow living, ada gitu ya, dia tidak mengejar hiruk pikuk kehidupan. Iya. Iya, betul. Nah, ada yang mengejar karir, jadi coba lagi cocok nggak cocok, jadinya agak kutu loncat. Jadi memang sesungguhnya mungkin dia sedang mencari aku tuh sebenarnya siapa? Diri aku tuh cocoknya tuh kayak gimana sih? Iya. Gitu. Kayak mungkin kurang lebih kayak jati diri mungkin ya Teh. Betul. Terus juga kan banyaknya di TikTok tuh kayak standar TikTok gitu Teh. Iya, jadi biar gini sekarang ya tuh. Nah, standar TikTok itu, nah ini kan kita masih bahas yang internal. Standar TikTok itu diinternalisasi ke dalam diri. Nah, jadi di pikiran kita kayak kita harus seperti A, harus seperti B. Si A udah punya misalnya si A udah punya di usia yang sama dengan aku. Rasanya itu jadi tuntutan sendiri. Oh, berarti aku juga harus sudah punya gitu. Misalnya dia udah punya rumah, nah aku juga harus sudah punya rumah di usia yang sama. Nah, itu adalah tuntutan-tuntutan internal dari dalam diri, hasil dari perbandingan sosial tadi. Gitu. Jadi memang akhirnya diri sendiri yang menuntut. Mungkin jadinya real self dan ideal self-nya tuh agak jauh. Iya. Frustrasi banget nih. Jadi secara internal tuntutan itu bahkan ada dari dalam diri sendiri, bukan hanya dari luar. Gitu. Nextnya pasti faktor eksternal. Eksternalnya kalau saya bagi dua, eksternal yang dunia maya sama dunia fisik. Boleh Teh. Karena zamannya teman-teman pasti teman-teman tuh hidupnya di dunia di dua dunia, gak cuma di dunia fisik aja. Betul. Karena mungkin kalau di total bisa jadi seimbang, bisa jadi malah lebih jomplang. Jomplang sebelah gitu kan. Rasanya gitu betul, ya. Betul. Rasanya pengaruh dari dunia maya nggak bisa dianggap sepele kalau di teman-teman gitu ya, yang sebagai jadi. Nah, sekarang kita dunia fisik dulu kali ya. Tuntutan orang tua. Kadang misalnya di 20-an ya, 20-an menjelang akhir perkuliahan, mau ke dunia pekerjaan atau tuntutan untuk bisa menjadi lebih mandiri secara finansial mungkin tidak disebutkan secara eksplisit tapi kerasa banget. Betul banget ya. Setuju banget. Jadi udah malu minta uang. Oh iya, jadi nggak enak gitu ya. Harus kita yang ngebantu mungkinnya. Iya. Mungkin pertanyaan kapan dulu? Iya. Kapan diterima kerjanya itu adalah bentuk dari tuntutan yang diinternalisasi sama teman-teman adalah harapan orang tua yang untuk teman-teman bisa lebih mandiri secara finansial. Tapi mungkin karena orang tua tidak secara langsung menyebutkannya gitu ya, tapi karena teman-teman sayang sama orang tua, akhirnya itu dijadikan tuntutan sendiri gitu. Apalagi kalau orang tuanya memang secara langsung ngomong gitu ya. Cuma gitu. Sampai semester ini ya sih. Nah, itu kan tuntutan-tuntutan yang berbatas waktu dan ini sebenarnya yang cukup agak serem. Kalau misalnya tuntutan yang tanpa batas waktu, kita rasanya dapat tekanan, tapi rasanya masih bisa bergerak. Tapi kalau yang tuntutan berbatas waktu ini, yang akhirnya mungkin agak bikin engap gitu ya, kalau teman-teman belum siap tiba-tiba diberikan tuntutan gitu ya. Terus misalnya, atau tuntutan misalnya orang tua yang membandingkan, lain tuh, begini dan begini, si A udah begini gitu. Cuma konon kabarnya nih di Gen Z itu ngebalikin kan ya? Biasanya. Tergantung orangnya kayaknya Teh. Wah, dia nggak tahu ada kan? Iya, betul. Tapi memang akhirnya nggak bisa kita pungkiri ya, kepastian hukum yang sekarang menjadi tidak jelas batasannya. Jadi ada ketidakpastian hukum, geopolitik gitu ya. Mungkin sekarang teman-teman juga sedang mencermati ya kasus di Timur Tengah. Nah, sedikit banyak itu pasti mempengaruhi ke psikologisnya teman-teman ya. Betul. Saya sebagai milenial aja kerasa banget, apalagi teman-teman yang pada dasarnya belum memulai karir. Betul banget. Tidak ada takut sendiri. Terus ekonomi yang sekarang indis ekonomi serba sulit ya. Indis ekonomi kerasa banget semua serba sulit. Nah, akhirnya yang bisa kita lakukan adalah
terus membanding-bandingkan dengan orang lain gitu. Kita rasanya nggak punya standar yang dari diri kita karena kita sedang dalam kondisi yang cemas. Gitu. Membandingkan diri secara sosial, secara otomatis membuat diri cemas gitu ya. Apakah kita udah sesuai standar atau belum gitu. Nah itu yang sebenarnya akhirnya membuat semuanya jadi lebih berantakan. Dan yang faktor eksternal yang ketiga yang dunia maya jelas ya. Iya. Ternyata banyak banget ya faktornya, udah kayak tadi sebutin juga, ternyata bukan hanya sekedar dari internal, ada juga dari eksternal. Dan mungkin banyak juga ya Teh, anak muda yang tertekan karena harus membuat keputusan besar tentunya dalam hidupnya, seperti ya tadi udah disebutin juga ya, memilih karir apa segala macam kayak gitu ya. Terus mungkin Teteh, apakah tekanan dalam mengambil keputusan itu dalam hidup bisa menjadi salah satu pemicu munculnya quarter life crisis ini gitu Teh? Apakah tekanan dalam mengambil keputusan dalam hidup ini tuh menjadi salah satu pemicu gitu? Iya. Dalam jelas ya. Jadi memang quarter life crisis ini terjadi karena kita harus beranjak dari masa yang aman, ya. Masa yang aman ke masa yang penuh ketidakpastian gitu. Jadi kita seperti ibarat kata lagi terjunin ke hutan liar. Tapi sayang ke samudra langsung nyemplung berenang gitu. Nggak tahu kemana nih. Iya, nggak tahu arah. Iya betul. Jadi kayak kita nggak tahu ke depan itu kita akan aman atau tidak di jalur yang ini gitu. Bahkan kita juga mungkin nggak tahu diri kita tuh jati dirinya seekor ikan kah yang berenang gitu, akan berenang dengan aman atau apakah seekor buaya gitu yang berenang di lautan yang lepas di air rawa gitu. Nah, jadi seringkali yang bikin akhirnya menjadi sulit adalah kita nggak tahu diri kita itu siapa. Kenapa kita nggak tahu diri kita siapa? Karena banyak diri yang kita lihat. Gitu. Jadi media sosial ini secara tidak langsung membuyarkan pikiran kita terhadap siapa diri kita karena terlalu banyak model-model yang ingin kita tiru. Iya benar-benar. Jadi kita pengen jadi kayak si A, mungkin si A tuh sukanya begini, mungkin aku juga kayak si A sih. Gitu. Jadi sebenarnya jarang kita itu menginternalisasi ke diri, aku nih sukanya apa ya, aku nggak sukanya apa. Nah seringkali orang cuma berpikir yang aku bisa tuh ini, padahal informasi yang penting juga yang aku nggak bisa. Bukan hanya yang aku suka, tapi yang aku nggak suka. Gitu. Nah tapi mungkin zaman sekarang agak susah untuk mengakui aku nggak bisa tertentu atau aku nggak suka tertentu karena kok rasanya orang-orang yang kita lihat tuh bisa. Pada bisa. Hal-hal yang sebenarnya curated gitu ya, yang mereka tampilkan di media sosial tuh rasanya itu semuanya adalah fakta bahwa hidup mereka tuh semua seperti itu rasanya di depan kita. Even though orang bilang ya kan di media sosialnya yang bagus-bagusnya aja, tapi nggak tahu kenapa informasi itu di kepala kita mah dilupain. Kita rasanya tapi dia nggak nunjukin dia lagi sedih, dia nggak nunjukin sulitnya melakukan proses yang kelihatan di media sosial kan sebenarnya hasilnya aja. Jadi sebenarnya teman-teman itu kayak dipaksa untuk mencapai hasil tertentu tanpa melihat proses gitu. Nah itulah mungkin yang justru akhirnya teman-teman itu merasa kalau misalnya prosesnya belum lancar, rasanya jadi gampang putus asa karena orang semua yang dilihat adalah hasil, misalnya para influencer bilang, oh aku berhenti nih dari pekerjaan aku sekarang, aku udah 3 miliar bisa gimana lagi itu pengen keluar benar dia terinfluence banget padahal yang dia nggak kasih lihat adalah prosesnya. Pasti kita nggak tahu ya itu 3 miliar nggak tahu 3.000 tentunya salah lihat mungkin kurangin nolnya. Tapi kan langsung masuk ke kita, apalagi kita yang sedang dalam posisi cemas, dalam posisi ngerasa tertekan, ngelihat itu rasanya kita ya udah gitu, pengen melakukan hal yang sama untuk mendapat hal yang sama, tapi ternyata pas prosesnya terlalu sulit gitu ya putus asa.
Betul sih Teh. Dan selain itu juga ya kita ini hidup di zaman yang kayak semua tuh di media sosial tuh bener-bener semuanya terekspos gitu. Dan juga melihatnya penghasilan orang, kayak apa yang dicapai kayak gitu-gitu. Terus juga menurut Teh Tia nih, apakah budaya perbandingan sosial ini dapat memperkuat perasaan tidak cukup baik atau tertinggal pada generasi muda Teh? Oke, jawaban saya iya, tapi nggak selalu. Oke, kenapa tuh Teh? Ada orang-orang yang dalam prosesnya ternyata menjadikan itu justru sebagai motivasi dan peta. Gitu, navigasi. Kamu mau seperti orang ini, jadi motivasi gitu ada. Nah, tapi memang harus ada faktor protektifnya. Nah, penelitian menunjukkan growth mindset itu adalah salah satu yang bisa memproteksi kita dari perbandingan sosial yang menghasilkan perasaan tidak cukup baik, yang justru dengan adanya growth mindset kita itu menjadi kalau misalnya ada masalah ngerasanya nggak apa-apa gitu, jadi motivasi kita untuk berjuang lagi meskipun ya growth mindset itu nggak untuk semua orang. Betul. Ada orang-orang yang memang secara struktural dan sistemik dia nggak bisa punya growth mindset karena hidupnya aja sudah penuh dengan kekecewaan dan konsekuensi yang dia dapat nggak main-main sehingga growth mindset ini agak susah untuk ditanamkan di orang-orang dengan misalnya contoh kondisi ekonomi bawah gitu ya, itu akan susah gitu. Cuma memang growth mindset ini menjadi faktor protektif supaya perbandingan sosialnya nggak jadi sesuatu yang bikin kita merasa terus lebih rendah dari orang lain, tapi justru jadi semangat untuk memotivasi, menavigasi diri kita untuk bergerak ke arah yang lebih baik lagi. Tapi itu kalau perbandingan sosial kan ada deh ya, banding ke atas sama banding ke bawah. Nah, banding ke bawah apakah lebih baik? Nah, kalau kita tahu di Al-Quran juga gitu ya, ada perintah untuk kita sering melihat ke yang bawah, supaya kita merasa lebih bersyukur. Gitu. Jadi memang dengan kita yang sedang berkompetisi ini, rasanya kan kita melihatnya ke atas. Betul. Nah, tapi saat kita coba lihat ke bawah, ternyata ada orang-orang yang lebih tidak beriman dibanding kita. Nah, kita mulai jadi lihat lagi, evaluasi lagi, kita ini lagi apa sih? Betul. Kita masih lebih baik dari orang lain, jadi kita ada rasa syukurnya, itu yang bagus. Tapi mungkin juga di orang-orang tertentu jadinya terlalu jemu. Jadi kayak rendah banget gue banget. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi selalu ada dua mata pisau rasanya ya dalam perbandingan sosial. Jadi tergantung kadarnya bagaimana kita menginternalisasi perbandingan sosial ini. Rasanya kalau misalnya sedang tidak baik-baik saja, ya jangan dulu masuk dunia sosial mungkin ya gitu. Karena kita akan melahirkan perasaan-perasaan yang mengarahkan pada hal-hal yang negatif. Tapi kalau kita lagi stabil, lagi siap gitu, perbandingan sosial mungkin gitu ya, justru membuat kita jadi tertarik, oh iya ya, ada peluang-peluang karir yang seperti ini dan aku mau seperti ini juga misalnya. Iya, betul banget. Wow. Ternyata benar-benar kayak kata-katanya betul banget kayak tadi disebutin di Al-Quran kayak gitu. Karena ya ingat ilmu padi gitu ya, semakin berisi semakin berunduk. Dan ingat juga kita kan udah tahu gitu ya, langit itu 7 lapis ke atas, ke bawah juga 7 lapis tanah. Jadi jangan ngerasa si paling kalian teh kurang dari aku apa gitu. Gak boleh kayak gitu tentunya ya Teh ya. Betul. Nah, terus Teh, apakah faktor seperti ekspektasi keluarga nih Teh ya, tekanan budaya terus dan standar keberhasilan di masyarakat juga ikut berperan dalam memperburuk pengalaman quarter life crisis ini Teh pada anak masa muda gitu Teh? Tentu saja iya ya. Jadi berarti ini di dunia nyatanya. Contoh aja lah, bentar lagi Lebaran. Oh iya. Kapan ya? Aduh. Nah, bentar lagi. Kenapa kita tidak nyaman dengan pertanyaan kapan? Kapan lulus? Kapan nikah? Kapan punya bawa pasangan? Nah, itu karena kita melihat itu sebagai tuntutan. Iya, Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mungkin tidak diniatkan untuk menyakiti, karena sebenarnya awalnya niatnya sepertinya untuk kalau nggak basa-basi ya, nggak basa-basi, karena bentuk perhatian,
gitu, menanyakan kondisi kehidupannya. Cuma kita menginternalisasi itu menjadi sesuatu yang menuntut karena kapan itu ada batas waktu dong. Oh iya, betul. Kayak misalnya kapan nikah, berarti harusnya sekarang udah nikah. Mengapa kamu belum nikah? Gitu kan. Nah itu yang membuat kita tuh jadinya nggak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah itu adalah tuntutan sosial yang berbatas waktu ya, seperti yang tadi kita ceritakan. Berbatas waktu itu menyesakkan karena kok kayaknya kalau sekarang kamu tuh udah terbelakang, kamu tuh nggak sesuai dengan standar budaya kita, kamu tuh udah mempermalukan keluarga dan sebagainya gitu ya. Misalnya yang nggak lulus, kayak kapan lulus, orang lain tuh udah begini dan begitu, mama malu misalnya di depan orang lain. Nah itu tuh berbatas waktu dan kadang itu menyesakkan bagi orang-orang yang belum siap untuk menyelesaikan pilihan-pilihan karirnya itu. Jadi akhirnya ya orang-orang memilih untuk menghindari gitu kali ya, menghindari bertemu dengan orang-orang tertentu. Iya betul. Mohon maaf tante, bibi dan iya betul banget ya. Jika tidak bertemu dengan saya berarti menghindari step back dulu. Betul banget, iya sih betul. Itu relate banget. Mungkin nanti di pas lebaran gitu ya, banyak yang mengalami itu ya. Nah, ketika seseorang juga mengalami quarter life crisis ini seringkali tuh muncul berbagai emosi seperti cemas, takut gagal, merasa anggap saya diri gitu, insecure sama dirinya dan lain-lain. Nah, menurut Tia sendiri nih, apa aja sih dampak psikologis yang paling sering dialami oleh seseorang yang sedang berada di fase ini gitu dampak psikologisnya terutama itu adalah perasaan tidak berdaya. Perasaan tidak berdaya soalnya dia didorong harus maju oleh lingkungan gitu ya, oleh dirinya sendiri. Tapi ketakutan untuk memilih pilihan hidup menahan dia. Jadi maju mundur ya. Terus akhirnya tidak bisa memenuhi harapan semua orang. Dia merasa semua orang kecewa dengan dia, dia merasa kebermaknaan dianya itu semakin menghilang, dia jadi merasa tidak berdaya. Itu yang paling fatal gitu ya. Dan itu berdampak ke yang lain-lainnya, perasaan cemas, perasaan self esteem pasti menurun gitu ya, merasa tidak berdaya, tidak berharga gitu ya. Karena sebenarnya tujuannya adalah kan, tujuan Gen Z kan pengen peace of mind. Dengan adanya tuntutan yang tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa dipenuhi, nggak pernah ada peace of mind. Jadi karena PR-nya terus banyak gitu. Nah akhirnya dia ngerasa aku gagal, self esteem-nya pasti turun gitu. Terus kepercayaan diri dalam bekerja, mungkin mengambil pilihan karir, mungkin nanti pas interview kerja gitu, jadi nggak terlalu semangat dan nggak terlalu bisa menunjukkan yang optimal karena merasa diri udah kalah sebelum berperang gitu. Jadi banyak hal-hal yang akhirnya membuat secara psikologis membuat Gen Z ini jadi kurang optimal di saat di saat menjalani kehidupan sehari-hari. Misalnya masalahnya di karir, itu nanti berdampak secara psikologis ke hubungan dengan pasangan. Berdampak secara psikologis ke hubungan dengan orang tua atau dengan teman-teman sekitarnya gitu. Jadi memang yang perlu kita perhatikan betul adalah bagaimana kita membiarkan diri kita untuk dalam krisis, tapi dalam jangka waktu yang terbatas gitu. Jangan sampai berlarut-larut. Meskipun kita semua tahu ya Gen Z sekarang punya krisis gitu ya, dengan semua tuntutan yang ada, tapi kalau kita membiarkan kita terus-menerus di arus yang tidak jelas ini tanpa bergerak, nah itu seperti membuat jati diri kita semakin hilang. Jadi kita memberikan ruang untuk kita bisa berpikir lebih jernih, tapi tidak lama-lama, tidak berlarut-larut kayaknya. Betul banget. Nah, mungkin dalam beberapa kasus juga ada orang yang merasa sangat tertekan gitu ya, karena merasa hidupnya tuh tidak berjalan sesuai dengan rencananya gitu, kayak sangat kesian gitu ya tentunya. Tapi yang mereka bayangkan tuh
tidak sesuai dengan sebelumnya gitu. Tapi apakah itu quarter life crisis juga bisa berkaitan dengan muncul kecemasan Teh? Terus overthinking atau bahkan stres yang berkepanjangan Teh? Itu bisa sih. Kan tadi apa namanya, saat kita mau memilih pilihan yang penting dalam hidup kita, Gen Z itu sebenarnya bagusnya adalah mereka aware dengan konsekuensi. Betul. Jadi lebih hati-hati. Betul. Nah, tapi hati-hatinya jadi terlalu hati-hati. Jadi bumerang ya. Hati-hatian. Itu sebenarnya sedang membuat defense mechanism Iya. supaya nggak jatuh, kalaupun gagal dia nggak hancur, Iya. nggak hancur lebur gitu. Jadi banyak bikin defense mechanism. Salah satu defense mechanismnya adalah ya mungkin berdiam, nggak memilih dulu gitu. Tapi nah apa namanya, tidak memilih itu akhirnya membuat dia jadi stres berkepanjangan, overthinking. Jadi overthinking itu karena kita sudah membayangkan hasilnya akan seperti apa, dan mungkin di bayangannya itu cukup negatif gitu. Kalau zaman dulu kayaknya coba-coba aja dulu, itu bisa. Kalau zaman sekarang nanti dulu konsekuensinya gimana nih kalau nyoba-nyoba ya. Nah itu akhirnya membuat Gen Z itu akhirnya stres berkepanjangan kalau quarter life crisis-nya nggak diselesaikan dalam jangka waktu yang cocok, karena quarter life crisis itu kalau bisa nggak lebih dari 2 tahun. Nah, jadi 1-2 tahun. Jadi apa namanya, kita diberikan waktu lah ya untuk memutuskan apa yang paling baik buat kita tuh ternyata nggak selama itu, tapi banyak juga yang terombang-ambing. Akhirnya stres berkepanjangan yang terjadi. Cuman saya lihat satu penelitian, ternyata ada faktor protektif nih yang bikin quarter life crisis ini nggak jadi stres berkepanjangan. Yang pertama itu spirituality. Benar sih. Kenapa? Di tengah ketidakpastian hukum, ketidakpastian ekonomi, geopolitik, kita nggak bisa lagi berharap pada manusia. Nah, karena kalau berharap pada manusia, kita selalu merasa kecewa. Nah, saat kita terus mengakui bahwa ada sisi transenden di luar diri kita, gitu ya. Kalau di agama Islam jelas ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita punya Allah, kita tahu Allah itu menjanjikan akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Betul. Gitu ya. Nah kita jadi lebih tenang, bahkan Allah menjanjikan setiap siapapun yang berbuat keji di dunia itu pasti akan mendapatkan balasan. Itu sedikit banyak kita kayak ya udahlah gitu. Kalau ada orang yang berbuat zalim sama kita di dunia, ya udahlah nanti gue dia dapat di akhirat. Itu tuh ada efek menenangkannya, gitu, sangat menenangkan gitu ya. Jadinya Gen Z ini jadi dengan dia punya sisi spiritualitas yang bagus, dia itu jadi lebih terjaga dari stres berkepanjangan, karena dia serahin aja lah ke Allah urusan yang kita nggak bisa tentuin. Kan banyak ya Gen Z kayak, aduh gimana kalau aku nggak lulus gitu ya, gimana kalau aku nggak keterima di perusahaan tertentu. Terima atau tidak itu sudah keputusan Allah, tapi ikhtiarnya memang harus kita lakukan sebelumnya. Nah jadi setelah ikhtiar, orang-orang yang punya sisi spiritualitas yang tinggi udah pasrahkan aja, dan apapun takdir dari Allah itu pasti baik. Nah kalau kita berpikirnya gitu, memilih untuk berpikir gitu, rasanya lebih tenang. Karena kan teman-teman kan pengen peace of mind ya. Jadi dengan spirituality dapat tuh peace of mind-nya walaupun di situasi yang sebenarnya secara objektif tidak benar-benar peace. Kan yang penting hatinya ya. Nah, itu yang pertama ya, spirituality gitu ya. Yang kedua, saya agak ngacak ya. Kedua, self compassion. Ada welas asih sama dia gitu ya. Tapi welas asihnya jadi kayak kita membiarkan diri kita mungkin di saat-saat tertentu gagal walaupun udah berjuang, gitu ya. Tapi jangan sampai self compassion ini terlalu besar sehingga kita mewajarkan diri kita yang nggak ngelakuin apa-apa dalam hidup. Tapi hati-hati, jangan sampai terjerumus ke situ. Kenapa kamu nggak kerja? Udah kesini nggak diterima, ya udah gitu. Itu nggak bagus juga, terlalu pasrah, terlalu menyerahkan gitu kepada penerima kuasa. Dan
terlalu memaafkan Betul, iya. gitu ya. Dalam kadar tertentu itu bagus, dalam kadar lain itu nggak bagus justru Iya. ya. Jadi self compassion itu harus dalam porsinya. Iya. Oke. Untuk teman-teman yang terlalu keras sama diri sendiri, cobalah berbaik-baik ya, Iya. melengkapi sama diri. Tapi untuk teman-teman yang terlalu santai, coba dirinya Di-push lagi. Di-push lagi. Iya. gitu. Nah Oke. terus kemudian grit gitu ya. Jadi saat orang punya grit, punya resiliensi yang bagus, nah itu biasanya akan bisa terhindar dari stres yang berkepanjangan. Jadi memang quarter life crisis ini menakutkan, tapi kalau kita udah tahu nih faktor-faktor apa saja yang bisa kita lakukan supaya krisisnya ini nggak lama-lama, terus kita bisa mantap mengambil pilihan hidup, ya hal-hal protektif ini yang harus kita pikirkan. Oh dan satu lagi, tahu tujuan hidup kita, tahu siapa diri kita. Jadi simpan dulu semua semua kompetisi ini. Mungkin beberapa saat mungkin tidak membuka media sosial, mungkin bisa jadi sesuatu yang bagus untuk kita lebih paham diri kita ini siapa. Karena semua awal mula masalah ini kan kita yang sebenarnya nggak tahu diri kita siapa, terus tujuan hidup kita mau apa sih gitu. Apa sih yang aku cari dalam hidup ini? Aku tuh lagi berkompetisi dengan siapa sih sebenarnya? Terus kalau misalnya udah kompetisinya menang, apakah betul peace of mind itu bisa didapat atau enggak gitu ya? Karena kadang ada orang yang sudah bekerja begitu keras, udah sampai di puncak, dia ngerasanya kesepian. Nah, bukan itu kan yang diinginkan oleh teman-teman gitu. Jadi teman-teman harus tahu, teman-teman sekarang sedang apa, berjuang untuk apa, untuk siapa, dan nanti di hasil akhirnya akan seperti apa. Terus untuk orang-orang yang mungkin juga ya ingin menunjukkan pada orang lain tentang dirinya, gitu, please stop dari sekarang kalau menurut saya. Karena sebenarnya di akhir orang tuh bisa jadi nggak peduli juga kita. Kita udah capek-capek merasa menunjukkan diri, ternyata orang lain juga nggak peduli. Jadi siapa yang harus ditunjukin? Diri kita sendiri. Kita harus tunjukin ke diri kita kalau kita mampu lebih baik dari hari kemarin. Kita harus menunjukkan pada diri kita kalau kita mampu mendapatkan sesuatu yang awalnya di pikiran kita nggak mungkin. Jadi saat mencapainya rasanya tenang karena kita bisa dapat peace of mind. Berarti perbandingannya dari diri sendiri yang sebelumnya sama yang sekarang dan di masa datang gitu ya. Oke, tadi kan udah ngomongin tentang stuck nih Teh, kayak nah menurut Teh Tia nih, apakah rasa takut terhadap kegagalan ini tuh bisa membuat seseorang jadi stuck atau sulit bergerak gitu menuju hidup yang lebih baik gitu? Iya betul gitu ya. Jadi ketakutan akan kegagalan di Gen Z ini lebih besar daripada di generasi sebelumnya ya. Dan itu memang membuat kita agak susah melangkah. Ketakutan kegagalan pasti berhubungan dengan overthinking. Setiap malam. Iya, aduh langsung. Betul. Ini pertanyaan menarik yang pernah datang ke saya. Kenapa Teh kalau misalnya saya tuh pengen banget dapetin sesuatu, bisa nggak dapet? Tapi kalau misalnya yang chill-chill aja kayak ya cobain aja dulu. Kok dapat? Nggak terlalu banyak usahanya mungkin. Karena kadang usaha yang kita pikir usaha itu banyaknya usaha untuk menenangkan diri dari ketakutan kegagalan, ketakutan nggak dapetin apa yang kita mau. Jadi perform kita bisa jadi nggak maksimal. Saat kita justru lagi tenang, nah kita melakukan sesuatu yang effortless juga malah jadi bagus karena menahan ketakutan akan kegagalan itu pakai energi. Nah, sedikit banyak mengkonsumsi hal-hal yang harusnya dipusatkan di otak, kita pakai energinya buat menenangkan diri. Jadi menjadi optimal. Jadi mungkin ada gestur-gestur yang misalnya jadi nggak cocok di mata interviewer, gitu, atau misalnya dia mengatakan hal-hal yang jadinya kok ada nggak nyambungnya, gitu, gara-gara pikirannya terlalu sibuk untuk ini dapet nggak ya. Justru saat teman-teman nggak usah terlalu overthinking gitu ya, gitu. Nah, jadi teman-teman bisa dapetin hal yang hal yang awalnya teman-teman pikir itu nggak mungkin bisa jadi gitu ya, karena tenang itu akhirnya menunjukkan siapa dirinya sebenarnya.
Oke, berarti emang harus legowo gitu Betul, ya. legowo banget. Legowo. Jadi sisi spiritualitas itu kalau menurut saya jadi penting bahwa semua hal yang akhirnya takdir ke kita kayak lagunya Gea ya. Rela-relakanlah yang Bukan untukmu, bukanlah untukku. Betul. Jadi memang kalau misalnya itu teh bukan untuk kita, ya pasti nggak akan untuk kita. Takdir mah kayak gitu. Yang perlu kita lakukan tinggal ikhtiarnya aja dan menerima semua ketetapan dari Allah. Yang menerima ikhtiar dan ya udah. Karena kalau kita nggak rela pun, kita hanya jadi sakit mental, tapi ya tetap nggak dapet apa-apa. Jadi memang berhusnuzon kepada semua takdir Allah itu hal yang menurut saya kalau dari pengalaman saya pribadi membantu saya justru untuk bisa menjalani hidup kedepannya dengan lebih baik. Gitu. Betul. Oke. Betul banget ya Teh. Namun kayak di sisi lain nih Teh ya, ada juga yang mengatakan bahwa krisis di umur usia kita gitu ya, terutama kita yang ngerasanya di umur 20 justru bisa menjadi titik awal bagi seseorang untuk mengenal dirinya gitu Teh. Tapi apakah quarter life crisis juga bisa menjadi proses refleksi diri gitu Teh, yang justru membantu seseorang menentukan arah hidup kemana nantinya gitu? Yes, bisa banget justru dengan krisis ya. Krisis itu jangan selalu dimaknai sebagai sesuatu yang buruk nih. Malah jadi, aduh, misalnya anak kecil nih masih SMP, aduh aku takut banget. Itu wajar, itu normal, semua mengalami. Justru itu adalah fase di mana kamu bisa melenting lebih tinggi setelah menyelesaikan krisisnya ini. Gitu. Kayak misalnya kita sebelum bisa berjalan, kita kan tidak berdaya ya, tidur-tiduran aja. Setelah kita jatuh bangun dan berdarah-darah, jatuh bangun, terus kemudian kita bisa berjalan, akhirnya kita bisa dengan mudah nih berlari, melompat dan sebagainya. Ada titik-titik kritis di situ, ada hal-hal yang kalau ini nggak kamu selesaikan, kamu nggak akan bisa dapetin sesuatu yang lebih baik di depan gitu. Nah tapi itu tadi syaratnya nggak boleh terlalu lama. Kalau terlalu lama justru akan menenggelamkanmu gitu ya. Kamu jadi semakin tidak tahu dirimu siapa dan akhirnya semua harapan-harapanmu terhadap pencapaian-pencapaian itu akan tertunda jelas gitu ya. Tapi kalau krisis ini kamu jadikan sesuatu yang membuat kamu belajar lebih banyak, kamu berani untuk melakukan hal yang berbeda dari apa yang kamu pikirkan di kepala, misalnya ya. Kalau di kepalamu kayak nggak boleh cobain ini, tapi ya udah kamu cobain aja dulu gitu ya. Hashtag coba aja dulu. Coba aja dulu. Aduh, takut. Kabur kemana nih? Jadi hashtag coba aja dulu. Tanpa mendengarkan apa yang ribut di kepala, ternyata setelah dicoba, belajar sesuatu gitu dan ternyata misalnya dari penolakan kan sebenarnya tidak membunuh kita kan gitu ya. Sebenarnya kita belajar dan dengan ditolak aku belajar nih bagaimana cara meregulasi emosi mungkin ya supaya setiap nanti beribu-ribu lagi penolakan aku nggak terlalu jatuh. Nah justru dengan krisis-krisis ini gitu dan kita mencoba berbagi krisis ini kita mencoba untuk menjadi lebih kuat gitu. Syaratnya dengan faktor protektif tadi coba dikuatkan dari sekarang. Betul. Berarti kita harus coba dulu deh gitu kan ya. Minimal coba dulu, jangan takut gitu kan. Di minuman juga kan digosok coba lagi, coba lagi makannya. Coba lagi. Oke. Sesuatu yang tidak membunuhmu itu berarti menguatkan. Betul, setuju. Oke, nah ini kita ke segmen yang terakhir ya Teh. Kan ketika seseorang tuh mulai merasa mengalami krisis quarter life crisis gitu ya, tentu tuh paling penting gitu untuk mengetahui bagaimana sih cara menghadapinya gitu. Nah menurut Teh Tia, apa nih langkah pertama yang bisa dilakukan agar mungkin warga kemah tidak terlalu larut dalam perasaan tersebut gitu? Oke, memaknai ulang tentang apa yang mau kita lakukan ke depannya sih, gitu ya. Jadi kalau saya persepsi tentang sesuatu itu matters banget, akhirnya membuat kita jadi punya sikap tertentu, gitu. Akhirnya jadi membuat kita akan maju atau akan stuck di tempat, gitu. Jadi kita kasih waktu sama diri kita
tanpa distraksi untuk Mm-mm. memaknai ulang siapa diri kita, apa yang mau kita lakukan ke depan. Standar hidup orang beda-beda, tapi buat aku bahagia itu apa sih? Mm-mm. Itu jadi penting, karena kan sebenarnya yang kita inginkan itu kebahagiaan, tapi sayang katanya kebahagiaan itu bukan titik akhir. Kebahagiaan itu sesuatu yang sebenarnya bisa kita dapatkan sekarang juga. Iya. Nah, asalkan kita mencoba memaknai ulang gitu. Bahkan di situasi yang seperti ini aja kan kelihatannya biasa aja podcast gitu Iya. ya. Tapi saat dia ngerasa seneng ya ketemu orang baru, itu tuh akan ada perasaan happy. Betul. Jadi kita harus tahu apa sih yang sebenarnya kita harapkan, kita inginkan gitu. Kalau misalnya yang kita inginkan adalah punya keluarga yang cemara mungkin ya, kayaknya anak zaman sekarang kan ada keluarga cemara, ada keluarga lirik gitu ya. Nah, berarti kita mulai bangun diri kita untuk siap menjadi anggota keluarga yang secemara itu. Iya. Jangan cuma menuntut orang lain. Aku pengen ketemu orang yang cemara gitu supaya hidup aku yang tandus ini bisa jadi cemara. Enggak, mulai siapkan berarti dirimu. Gitu. Bukan kita menuntut orang lain dari pihak eksternal, tapi mulai dari diri sendiri dulu, mulai aja dulu lagi ya. Iya, hashtag itu kepake lagi teh. Supaya terus mulai aja dulu dari diri sendiri, kenali diri, pahami diri apa yang mau dikejar, termasuk pasangan seperti apa yang kita pengenin dalam hidup kita. Apakah benar cuma yang ganteng doang atau yang cantik doang gitu, ataukah sebenarnya yang kita pengen itu yang seperti apa? Nah, bukan hanya yang pengenin ya, ingat, yang kita nggak pengen juga yang seperti apa, itu harus diingat. Misalnya yang red flag buat kita tuh apa sih gitu. Tapi anak zaman sekarang dikit-dikit red flag, semuanya di red flagin teh. Kalau green langsung kayak hutan gitu ya. Green nggak ada sih manusia sih. Nggak ada sih, betul. Jadi justru kita harus tahu red flag kita apa. Red flag yang kita nggak mau dari orang lain itu apa gitu. Jadi bukan hanya yang aku sukanya yang kayak gini, nah nggak sukanya kayak gimana itu juga hal yang jadi valuable, informasi valuable yang bisa membantu kita untuk menentukan kedepannya gimana. Terus kalau dari aku pribadi, spiritualitas, apalagi kita di Unisba ya, di Unisba tolong itu tuh mungkin kalau sekarang kalian mungkin PAI sampai berapa ya? Sampai 78. Nah itu pengetahuannya. Teman-teman coba mulai maknai lagi gitu. Jadi mungkin nggak apa ya, bukan sesuatu yang besar, tapi mungkin cari tahu siapa sih Tuhan kita. Tuhan kita tuh ada di mana sih, gitu. Kapan dia ngedengerin doa kita? Gimana sinyal-sinyal panduan dia dalam hidup kita? Nah mungkin mulai dari situ. Kalau saya sendiri kan sebelumnya dari pesantren. Nah tapi memang perjalanan mencari Tuhan itu setelah lulus pesantren. Setelah saya gagal masuk universitas negeri, di situ kan pertama kali tuh gagal memilih pilihan tertentu hidup tuh. Di situ pertama kali. Nah, itulah saya mencari Tuhan. Saya mencari Allah tuh di mana? Kemana Allah saat saya udah berusaha keras di masa SMA, nggak dimasukin negeri yang saya inginkan sih? Gitu. Apa sih maksud? Apa sih maksud dari takdir ini? Nah, dengan mulai mencari itu, saya mulai mendapatkan ketenangan dalam diri. Sebenarnya Allah itu dekat, kita yang nggak mendekat. Iya betul. Coba kalau kita mendekat, 1000 langkah Allah mendekat. Jadi mulailah sholat dengan lebih teratur, karena itu yang agama ya. Mulai dari sholat, rasakan saat teman-teman mulai menyerahkan banyak hal-hal yang tidak bisa teman-teman genggam, mulai serahkan aja urusannya kepada Allah. Gitu ya. Jadi setelah tahu diri kita seperti apa, mulai delegasikan. Rasanya tuh pengen semua digenggam sama sendiri kita, padahal yang tahu hidup kita itu bagusnya seperti apa itu cuma Allah. Gitu ya. Jadi kita kuatkan sisi spiritual kita sehingga tidak semua hal kita tanggung. Ya. Jadi rasanya ada sosok yang melindungi, rasanya ada sosok yang membantu gitu, itu menenangkan. Terus jangan lupa
pelajari tentang bagaimana menciptakan diri lebih resilient Betul. dan lebih gigih Gigih. gitu ya. Hal-hal seperti itu menurut saya jadi sangat membantu. Sama self compassion. Oke. Maksudnya menurut saya urut-urutannya membantu untuk membuat kita jadi bisa melewati quarter life crisis ini dengan baik dan malah justru lebih melempem dari itu. Oke. Benar-benar selalu menghargai sama lain ya Teh. Terus seringkali juga nih Teh ya, anak-anak muda di umur-umur kita tentunya mereka tuh sudah harus memiliki rencana gitu bahwa kita tuh hidup yang jelas tentunya gimana, terus yang pasti kayak gimana. Tapi nih Teh, menurut Teh Tia sendiri, bagaimana cara membangun pola pikir yang lebih realistis dan sehat dalam menghadapi fase kehidupan ini? Kalau dari sisi saya pribadi sih, mungkin ada satu hal yang saya kena karena diri saya juga ngalamin itu. Terimalah bahwa dunia ini tidak pasti. Betul. Terimalah bahwa mungkin 1 detik ke depan tidak sesuai dengan apa yang Apa kita kita harapkan, rencanakan. ya. Sebagus-bagus apapun rencana kita nggak bisa diadu dengan rencananya Allah, gitu ya. Jadi kalau buat saya berarti latihan untuk menerima ketidakpastian. Mungkin salah satunya ketidakpastian pasangan kita mungkin berubah dalam rumah tangga. Ketidakpastian mungkin 1-2 hari, 1-2 bulan ke depan kita di layoff dari pekerjaan. Terus ketidakpastian politik mungkin ya, itu sedikit banyak itu membuat kita sebel gitu ya, kita sangat kesal dan tidak berdaya rasanya. Nah cuma saya dengar tadi dari Haikal, banyak orang yang pengen merencanakan sedetail itu. Nah justru menurut saya saat teman-teman merencanakannya terlalu detail, teman-teman akhirnya akan menjadi cemas jika detail-detail itu nggak didapat. Jadi rencanakanlah hal yang hal yang ingin teman-teman capai, tapi beri ruang untuk fleksibilitas. Gitu. Saya sering sih bilang ya, rencana itu bikin yang smart, spesifik, measurable, tapi sebenarnya yang sering orang lupa itu memberikan ruang untuk perubahan rencana, gitu. Nah, dan kadang perubahan rencananya kadang orang bikinnya plan A, plan B, plan C dan sebagainya, tapi berikan juga ruang untuk plan yang Allah aja yang tentukan, gitu. Nah, saat kita belajar untuk memberi ruang terhadap ketidakpastian itu, karena ketidakpastian itu niscaya, itu tuh pasti. Jadi ketidakpastian itu justru yang pasti terjadi di hidup kita. Kita sekarang seger, pasangan kita seger, bisa jadi besok pasangan kita sakit. Nah, kita nggak bisa lagi mendapatkan perhatian yang seperti yang biasanya dia berikan. Kita harus siap dengan itu kan. Nah, dengan menyiapkan diri terhadap semua bentuk ketidakpastian, itu membuat kita akhirnya mampu bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Oke, betul banget Teh. Nah, di dalam proses quarter life crisis ini tuh pasti ada support system nih Teh. Nah, seberapa penting sih Teh peran support system dalam quarter life crisis ini? Nah, itu terima kasih ya, itu yang belum saya sebutin. Itu penting banget, karena apa? Kan kita nggak ngerasa sendirian. Nah, tapi mungkin support system yang sudah saya sebutkan tadi Allah ya. Tapi ada orang-orang di sekitar kita, manusia-manusia biasa yang bisa menguatkan kita, itu juga jadi support system yang baik. Tapi kadang zaman sekarang agak susah. Support system yang benar-benar secara tulus itu ada di samping kita dan benar-benar mengharapkan kebaikan untuk kita. Nah itu yang agak susah. Gitu. Karena mungkin di zaman yang penuh kompetisi ini, orang juga kan lebih pengen kompetisi, gitu ya. Nah jadi ya sebenarnya nggak bisa disalahkan ya saat orang akhirnya misalnya saat kita terjatuh dianya tidak ada dan justru dia menginjak kita gitu ya, karena memang ini lagi kompetisi. Cuma
ya berarti nggak worth it aja jadi temen gitu ya. Untuk bisa dapetin support system yang betul-betul bisa menguatkan kita dan betul-betul tulus adalah cari orang-orang yang ada saat kitanya sedang terpuruk gitu. Dan kalau misalnya mereka tetap bertahan, mereka justru mendukung, memberikan kita ruang untuk bangkit, selalu hadir saat kita butuh, itu mah pegang terus, jangan dilepaskan gitu. Karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar bisa kita gandeng untuk menghadapi dunia yang keras ini. Dan kalau saya pribadi sih mudah-mudahan mereka ini juga yang bareng sama kita sampai ke jannah. Amin. Amin ya Allah, Masya Allah. Terus nih Teh, mungkin ini yang terakhir Teh, gak kerasa juga kan ya? Apa pesan bagi anak muda yang saat ini merasa tertinggal gitu Teh dari orang lain dan bahkan merasa hidupnya tuh belum memiliki arah yang pasti bahkan yang jelas gitu Teh? Yang pertama, kamu nggak sedang kompetisi gitu ya. Kamu nggak sedang kompetisi sama orang lain. Kamu kompetisi sama dirimu hari kemarin dan hari sebelumnya gitu. Jadi lebih baik kamu mulai menata hidupmu lagi. Apa kelebihanmu, apa kekuranganmu, apa hal yang bikin dirimu itu merasa matanya punya smart gitu ya, kayak menggebu-gebu, berdebar-debar gitu, apa yang kamu takutin gitu, semua jangan didinai gitu ya, semua kamu tuliskan dengan rapi gitu, sehingga kamu benar-benar ngerti, kenal kamu tuh siapa. Yang sering kali terjadi adalah kamu nggak kenal siapa, tapi kamu rasanya harus berkompetisi, akhirnya kamu mengambil identitas orang lain untuk dirimu sendiri. Itu yang nggak bagus gitu. Sebenarnya Gen Z ini adalah generasi yang kreatif, generasi yang sangat adaptif ya dengan perubahan. Tapi karena adaptasi itu kalian jadi nggak punya bentuk. Kalian tuh jadi kayak cair, kemana-mana bisa, tapi jadi nggak punya bentuk. Di satu sisi tertentu, terutama misalnya ya pilihan karir, pilihan hidup yang lainnya, kamu tuh harus punya bentuk supaya orang lain melihat kamu tuh istimewa, kamu tuh spesial gitu ya. Jadi mulai kenali aja dulu dirimu. Kenali dirimu, juga pesan saya kenali siapa Tuhanmu gitu ya. Nah dengan itu insya Allah kalau menurut saya kamu bisa jadi orang yang punya pencapaian-pencapaian dengan time lapse-mu sendiri. Kita nggak bicara tentang orang lain udah punya apa, tapi kita bicara tentang kemarin saya udah punya apa, sekarang saya udah punya apa gitu. Jadi diri kita harus lebih baik dari diri hari kemarin, karena hari ini adalah hari atau versi terbaik diri kita. Setuju. Wow, sangat bermakna ini buat kita semua gitu. Terutama kita yang umurnya nih 20 lagi. Betul banget Teh. Dan ternyata yang kita tadi sampaikan semua tentang isi episode kali ini sangat berdaging banget. Betul, ya, tidak banget. Sekedar tulang ternyata ya. Dan benar-benar Teteh nggak kerasa banget kita udah ngobrol sejauh ini gitu ya. Dari awal kita ngebahas tentang quarter life crisis, ternyata fase ini cukup kompleks ya Teh ya, dan banyak banget yang dialami oleh anak muda di usia kita. Nah, juga yang terpenting ya adalah bagaimana kita belajar memahami diri sendiri gitu, menerima proses kehidupan dan juga tidak terlalu keras gitu membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, sebelum kita akhiri nih Teh, kita juga mau dong Teteh menyampaikan pesan apa gitu yang satu kata atau satu kalimat gitu buat Tante Kemah gitu Kak. Iya. Boleh Teh? Buat warga Kemah? Iya. Satu kata atau satu kalimat? Boleh bebas. Boleh bebas Teh. Jangan berhenti berjuang. Wis, tuh itu. Sama satu lagi. Oke. Bersabarlah dalam setiap proses. Itu sangat dalam. Jangan berhenti berjuang, bersabarlah dalam semua proses. Dan ternyata itu sangat dalam, dan ternyata bukannya sekedar dalam ya Teh, kita juga udah di akhir untuk episode kali ini. Saking dalam.
Mungkin yang terpenting adalah bagaimana cara kita belajar memahami diri ya Teh ya, nerima proses kehidupan tentunya, dan tidak terlalu keras dalam membandingkan diri dengan orang lain. Tadi balik lagi kata Teteh bener, kita tuh punya template-nya masing-masing gitu. Jadi jangan suka ngebandingin diri sendiri lah diri sendiri sama orang lain gitu ya, kayak gitu. Oke, ya udah. Apa lagi? Boleh banget, boleh banget. Apa nih? Saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita bandingkannya dengan seluruh kehidupan. Kalau misalnya kita akan punya pemahaman yang berbeda. Oke. Jangan cuma membandingkan misal dengan influencer tertentu karena dia kaya, dia punya hidup yang mewah. Jangan, lihat juga sisi lain dari kehidupannya. Betul. Karena kalau kita lihat dia secara utuh, kita bisa tahu kita akhirnya mau nggak hidupnya seperti itu gitu. Karena kadang yang kita bandingkan cuma satu sisi dari hidupnya gitu. Kita tidak bandingkan, ternyata artis ini di kehidupan pernikahannya ternyata berantakan. Artis yang satu lagi misalnya ya, di kehidupan karirnya tiba-tiba berantakan, dia nggak punya lagi kerjaan gitu. Sesuatu yang awalnya kita inginkan tuh satu hal doang biasa aja, tapi kalau kita lihat manusia secara utuh, kita akan bisa memandang secara berbeda. Jadi pandanglah orang lain dengan utuh dan pandanglah diri kita dengan utuh. Kita juga nggak seburuk itu. Kita punya hal-hal yang baik juga yang mungkin orang lain pengen ada di posisi kita. Betul banget. Wah, sangat berdaging podcast kali ini gitu ya. Karena pasti bakal membantu warga Kemah gitu untuk mengenali dirinya sendiri. Pasti bakal relate karena dengan umur kita yang segini gitu ya, Win. Betul banget. Dah, kita sudah selesai Teteh. Gimana Teteh kesan pesannya nih di Pokari? Di sini awalnya tegang tapi lama-lama nyaman banget ya karena kalian berdua. Alhamdulillah. Menyenangkan sekali bisa bicara di sini. Mohon maaf apabila saya punya kekurangan, kesalahan dalam menyampaikan. Apa-apa Teteh. Malah kita yang berterima kasih Teteh udah datang ke sini. Betul. Dan mungkin sebelum kita akhiri nih Teh ya, kita tutup aja dengan Pokari gitu ya Teh. Dan mungkin tapi Haikal juga mau ngingetin dulu buat warga Kemah dan masyarakat di luar sana, jangan lupa tetap sini ya, lupa kamera sebelah sini. Saya bukan sebelah sini, terus sebelah sini. Jangan lupa buat warga Kemah dan warga masyarakat di luar sana tetap pantengin media sosialnya dari BEM, baik itu IG, YouTube, Spotify, TikTok dan lain sebagainya. Karena disitu mungkin nanti bakal banyak banget informasi ya, dan jangan lupa juga di like, comment, subscribe, di follow juga ya. Oke, mungkin Teteh kita ngucapin banyak-banyak terima kasih Teteh udah menyempatkan waktunya. Semoga bermanfaat juga ya buat berbagi ilmunya buat teman-teman di sana. Oke, mungkin kita tutup aja Teh dengan tadi itu jagonya Pokari. Oke, siap. Pokari Podcast Keluarga Psikologi. Dadah.